Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulaika dari Prodi Sosiologi Agama semester 5. Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi video kepada kalian semua tentang jenis-jenis statistika dan komponen-komponen di dalam statistika. Jadi, di samping ini dapat kalian lihat ada 4 jenis statistika. Yang pertama, statistika inferensial. Yang kedua, statistika deskriptif. Yang ketiga, kuantitatif terapan. Dan keempat, kuantitatif murni. Nah teman-teman, ada juga nih jenis data yang harus kita pahami sebelum kita melakukan penelitian dengan menggunakan metode statistika. Yang pertama, ada skala nominal. Yang kedua, skala ordinal. Yang ketiga, skala interval. Dan yang keempat, skala ratio. Baik teman-teman, poin yang pertama, saya akan membahas tentang statistik inferensial. Apa sih statistik inferensial itu? Perlu teman-teman ketahui, statistik inferensial mencakup semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data. Jadi, di sini saya mengambil salah satu contoh jurnal yang menggunakan statistik inferensial dengan judul Hasil Belajar Biologi Materi Sistem Gerak dengan Menerapkan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Rotating Zero Exchange RTE pada siswa kelas 11 SMA 4 Batimurung. Jadi, metode inferensial bertujuan untuk mengetahui hasil belajar biologi sistem gerak dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Rotating Zero Exchange RTE pada siswa kelas 11 SMA 4 Batimurung. Jenis penelitian ini adalah eksperimen semu dengan desain penelitian randomized control group only. Subjek dalam penelitian adalah siswa kelas 11 IPA SMA 4 Batimurung yang terdiri dari 4 kelas. Kemudian, sampel penelitian adalah 27 orang siswa yang diajar dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe RTE. Data dianalisis dengan inferensial. Jadi, itulah sedikit penjelasan tentang metode penelitian menggunakan statistik inferensial. Oke, next. Poin kedua, statistik deskriptif. Saya mengambil salah satu contoh jurnal dampak keberadaan industri terhadap perubahan struktur sosial masyarakat. Studi Masyarakat Desa Bojong, Kabupaten Tangerang. Dalam jurnal ini, statistik deskriptif bertujuan untuk mengungkap dampak keberadaan industri terhadap perubahan struktur sosial masyarakat. Keberadaan dari industri sangat berdampak pada kehidupan masyarakat, baik secara positif maupun negatif. Penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kombinasi mixed method. Sampel menggunakan sampel probability sampling dengan simple random sampling untuk pengambilan sampel yang dilakukan di Desa Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Poin ketiga, dalam metode penelitian statistika, yaitu kuantitatif terapan. Saya mengambil contoh jurnal partisipasi tenaga kerja perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Di sini, kuantitatif terapan bertujuan untuk mengetahui pengaruh umur, jam kerja, tingkat pendidikan,
dan jumlah anak terhadap pendapatan keluarga pedagang perempuan di Pasar Badung, Kota Denpasar dengan menggunakan regresi linier berganda. Estimasi OLS menunjukkan semua variabel berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan keluarga. Variabel umur menunjukkan nilai yang negatif, sedangkan yang lainnya menunjukkan tanda positif. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa para pedagang perempuan di Pasar Badung merupakan tulang punggung bagi keluarga. Pendapatan mereka sangat berpengaruh pada perkembangan ekonomi keluarga, serta perkembangan ekonomi Kota Denpasar. Baiklah, poin yang terakhir dalam metode penelitian statistika yaitu kualitatif murni. Sebagaimana contohnya, area konflik remaja awal dengan orang tua, studi kuantitatif pada keluarga di Surakarta. Dalam jurnal ini, metode kualitatif murni bertujuan untuk menggali berbagai permasalahan sehari-hari yang menjadi sumber konflik antara remaja dan orang tuanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian adalah area konflik remaja awal dengan orang tua, yaitu berbagai permasalahan sehari-hari yang memicu munculnya perselisihan atau pertengkaran antara remaja dengan orang tuanya. Dari hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa area konflik yang terjadi di antara remaja dengan orang tuanya adalah prestasi belajar, bermain, pemanfaatan teknologi informasi, membantu tugas rumah, keterlambatan pulang ke rumah, model pakaian, model rambut, perilaku pacaran, dan pemilihan teman. Prestasi belajar merupakan area konflik yang paling banyak dialami remaja dengan orang tua. Dan orang tua menggunakan respon marah untuk menanggapi konflik dengan remaja sehingga remaja belum memiliki model ideal dan cara yang konstruktif untuk menghadapi konflik dengan lingkungan di luar rumah. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis data. Poin pertama, data nominal. Data nominal ini digunakan dengan metode skala Goodman. Contoh jurnal pengujian psikometris skala Goodman untuk mengukur perilaku seksual pada remaja berpacaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan sebuah alat ukur seksual pranikah remaja menggunakan skala Goodman yang didasari adanya urutan perilaku dalam derajat keintiman dengan pacar. Skala perilaku seksual pranikah remaja terdiri 11 pernyataan yang menggambarkan tahapan perilaku seksual pranikah, yaitu touching, kissing, petting, intercourse, dan melibatkan remaja perempuan dan remaja lelaki. Poin yang kedua, data ordinal. Data ordinal ini menggunakan skala Likert. Contoh jurnal pengaruh konflik terhadap performansi kerja pegawai pada PT Sinarmas Multifinance cabang Sukabumi. Pada penelitian ini, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert membuat gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Jenis data yang ketiga yaitu data interval. Seperti contoh jurnal, pengaruh sosial media, komunikasi interpersonal, ibu dan anak dalam membangun motivasi belajar. Dalam jurnal ini, data interval digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh sosial media komunikasi interpersonal ibu dan anak dalam membangun motivasi belajar. Seberapa besar pengaruh sosial media komunikasi interpersonal ibu dan anak dalam membangun motivasi belajar? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode survei dan analisis korelasional dengan bantuan kuesioner. Baik, data yang terakhir yaitu data rasio.
Seperti contoh jurnal berikut ini, pengaruh kinerja manajer investasi dan kebijakan alokasi aset terhadap kinerja reksadana saham di Indonesia. Dalam jurnal ini, data ratio bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja manajer investasi dan kebijakan alokasi aset secara parsial terhadap kinerja reksadana saham di Indonesia. Jumlah sampel penelitian sebanyak 40 reksadana saham ditentukan dengan metode sampel jenuh atau sensus selama 3 tahun periode pengamatan. Teknik analisis data penelitian digunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menyatakan kebijakan alokasi aset secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja reksadana saham di Indonesia. Sedangkan kinerja manajer investasi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja reksadana saham di Indonesia.